Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zazili. Di sini akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perannya adalah hukum tertinggi yang menjadi dasar seluruh aturan di Indonesia. Fungsinya mengatur prinsip dasar negara serta menjadi acuan semua peraturan di bawahnya. Yang kedua yaitu ketetapan MPR atau TAP MPR. TAP MPR berfungsi sebagai pedoman penting negara yang menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Perannya memberikan arahan kebijakan besar berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Perpu. Undang-undang mengatur kehidupan masyarakat secara luas dan nasional, sedangkan Perpu digunakan dalam keadaan darurat. Fungsinya memberikan kepastian hukum dan mengatur hak serta kewajiban warga negara. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintah atau sering disingkat PP berfungsi menjalankan dan merinci ketentuan dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan secara teknis. Dan yang kelima yaitu peraturan presiden, biasanya disingkat Perpres. Perpres digunakan presiden untuk mengatur pelaksanaan pemerintah dan kebijakan teknis sesuai kewenangannya. Dan yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi atau sering disingkat Perda. Peraturan daerah provinsi berfungsi mengatur kepentingan masyarakat di tingkat provinsi sesuai otonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota mengatur kehidupan masyarakat di tingkat daerah paling bawah dan langsung menyentuh kebutuhan warga sehari-hari. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat saya tadi mengenai peran dan fungsi dari hierarki peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undang, ada beberapa isu yang dianggap cukup kontroversial yang bisa dijadikan contoh, yaitu adalah pengesahannya RUU KUHP pada bulan lalu, tepatnya pada tanggal 18 November 2025, dianggap kontroversial karena terlalu terburu-buru dan banyak pihak menilai proses pembuatannya tidak melibatkan masyarakat secara utuh dan dilakukan terlalu cepat. Selain itu, isi beberapa pasal dianggap bermasalah karena berpotensi membatasi kebebasan masyarakat dan memberi kewenangan yang terlalu besar kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan banyak kekhawatiran bahwa aturan tersebut bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, banyak mahasiswa, akademis, dan organisasi masyarakat sipil menolak pengesahan RUU KUHP tersebut karena dinilai belum sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tujuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi rakyat. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Zazili, mohon pamit. Apabila ada salah kata, saya nyari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.